Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Para ulama ketika masuknya bulan suci Ramadan, mereka tinggalkan semua kajian, majlis ta'lim, kajian fikih, kajian hadis dan lain sebagainya, seperti Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Dan kita kenal di antara mereka sebagaimana Imam Syafi'i yang kita sama-sama di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu. Beliau merupakan seorang imam yang berikutnya di zaman sekarang menurut sebagian ulama atau menurut banyak ulama yang terbanyak berikut mazhab di masa sekarang adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketika masuknya bulan Ramadan, beliau betul-betul memfokuskan waktu, tenaga, fikirannya untuk hanya membaca Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana disebutkan di Manaqib Al-Imam Syafi'i fi babul ibadah, ibadatnya dan aktivitas ibadahnya radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Di antaranya beliau khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Berarti dalam satu hari 2 kali khatam. Dan ketika saya membaca dan saya juga pernah berceramah mengenai masalah itu, dan saya bilang mohon maaf wahai Imam Syafi'i atas nama saya dan masyarakat Indonesia, kami hanya mengikuti mazhab fikih, belum mampu mengikuti amalan Imam Syafi'i. Padahal kita sebagai pencinta Imam Syafi'i, semestinya kita berupaya, berusaha meniru Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah sebagian atau bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan justru kalau kita meniru Imam Syafi'i, otomatis pasti insyaAllah kita juga meniru Nabi Muhammad SAW. Karena kita kenal Imam Syafi'i betapa luar biasa beliau selalu meniru sehari-harinya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebenarnya jemaah sekalian pernah mencoba, dan cerita ini sudah lama sebenarnya, waktu saya masih di Madinah. Saya ingat di kelas SMP, masih SMP di sekolah di Madinah. Kemudian waktu itu, di masa itu kami diliburkan sekolah itu 4 bulan. Mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Muharram. Berarti Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah, semuanya libur. Itu libur besar namanya. Kalau sudah ujian nasional, sudah mulai kelas, dikasih libur panjang. Dan mulai nampaknya sekarang mulai kembali karena pernah terganggu libur panjang ini gara-gara perang Irak di masa Saddam Hussein. Berubah terjadi karena lama tidak sekolah. Tapi sekarang sedikit demi sedikit mulai kembali ke masa dulu, adalah libur panjang mulai dari Ramadan sampai mendekati haji. Bahkan habis haji baru kembali ke sekolah lagi. Saya ingat di masa itu, di antaranya kita libur di bulan suci Ramadan, dan kita berlomba-lomba sepakat berjanjian sama teman-teman sekolah untuk kita bertemu di Masjid Nabawi. Sebagai tulab, murid-murid di sekolah-sekolah yang semangat untuk menghafal Al-Quran, dan kita kita nanti ketemu di Masjid Nabawi ya. Buka puasa bersama sekalian, kita beraktivitas Isya, Tarawih. Dan kita sebenarnya biasanya kita di awal Ramadan seolah-olah i'tikaf. Jadi kita dari pagi sampai malam selalu di masjid. Hanya keluar dari masjid hanya buat untuk ambil air wudu atau buang air kemudian kembali. Dan di masa itu belum seperti sekarang, fasilitas sekarang. Kamar mandi di bawah, kira-kira di bawah area masjid. Kalau dulu harus keluar jalan kaki, di masa dulu waktu masih kami sekolah, dan itu sebelum kira-kira tahun masih 85, 86. Dan subhanallah saya masih bisa membayangkan, dan waktu itu belum ada HP. Dan kita ada sebuah alat namanya timer yang menghitungkan waktu, dan saya menggunakan, dan kami ingin karena kita setiap tahun kita buat target, setiap tahun Ramadan kita buat target berbeda-beda. Dan saya ingat waktu itu kita punya target tahun itu untuk ayo kita sama-sama berlomba-lomba targetnya mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan seperti Imam Syafi'i.
Dan kita jadikan Ramadan itu, waktu itu saya sebutkan Ramadan Imam Syafi'i. Saya bilang begitu namanya. Kemudian kita membaca Al-Quran. Dan target, karena Alhamdulillah dulu kita sebagai di sekolah, dari SD kita memang di sekolah tahfiz, dan kita sudah tamat kelas SD, kelas 6, berarti sudah hafal 15 juz, itu sudah dari sekolah. Dan kemudian saya habiskan 15 juz lagi, sesudah libur sekolah, sebelum naik kelas SMP, sudah Alhamdulillah tamat hafal di forum halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan kemudian kita berlomba-lomba untuk hanya baca. Dan baca dengan tartil atau murattal hadar. Hadar artinya cepat, tapi tetap menjaga tajwid. Tidak tidak mengganggu kesempurnaan tajwid, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Dan semua kita berlomba-lomba supaya kita bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak seperti Imam Syafi'i. Dan subhanallah, alhamdulillah saya gagal. Jadi gagal tidak bisa mencapai 60 sebagaimana Imam Syafi'i. Tapi saya mendapatkan sebuah ilmu dalam perjuangan ini. Ketika saya menggunakan timer, baca dari habis subuh sampai zuhur, dan alhamdulillah waktu itu saya ingat tidak terputus, kita terus membaca, apalagi dalam kondisi puasa, dan kita tidak, karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh terlalu banyak ke kamar mandi. Makanya kita beraktivitas terus di Masjid Nabawi sampai zuhur. Kemudian azan zuhur, saya off timer, kemudian habis zuhur kita lanjut, kemudian on timer habis zuhur, kemudian sampai asar, off timer, kemudian habis asar, on timer. Yang saya dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, saya membutuhkan waktu itu, waktu 9 jam 48 minit. Anggaplah 10 jam. Khatam 30 juz. Dengan bacaan, tambah tadabburi, tambah menhayati, hanya membaca. Karena tak mungkin saya membayangkan, tak mungkin Imam Syafi'i khatam 60 kali, berarti 2 kali dalam satu Ramadan sambil menhayati setiap ayat. Ini kan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi saya memperhatikan dari sejarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menargetkan banyak khataman Al-Quran karena di situ hanya mereka meraih pahala yang banyak, menumpulkan pahala yang banyak. Dari setiap satu huruf, 10 kebaikan. Dan saya mendapatkan dari berbagai pendapat ulama, membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf. Dan membaca Al-Quran ada 4 tahap. Membaca tambah faham, memahaminya, menhayatinya, dan mengamalkan. Kalau baca tidak faham, tetap mendapatkan sebagaimana bersabda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa mimun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa bi kulli harfin hasana, wal hasana bi 10 amthaliha. Dan setiap satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan sampai menjadi 10 kebaikan. Berarti alif lam mim kita baca dapat 30 kebaikan. Kalau kita baca dan faham, lebih besar lagi pahalanya. Kalau kita baca, faham dan hayati, lebih tinggi pahalanya di sisi Allah. Apalagi kalau kita baca, faham, hayati dan mengamalkan, luar biasa mendapatkan kemuliaan dan anugerah, menjadi orang-orang betul-betul Ahlul Quran yang melengkapi 4 syarat. Karena sifat atau golongan Ahlul Quran yang meraih 4 hal. Baca, memahami, menhayati, dan mengamalkan. Kalau tidak mampu meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Minimal 1 baca walaupun Anda tidak faham. Dan ada fatwa dari guru saya, seorang ulama besar di kota Madinah. Beliau sudah memfatwakan yang membaca maupun sima' mendengar bacaan tilawatul Quran, pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Dan saya suka ketika membaca, tidak hanya membaca, tapi kadang-kadang menyempatkan diri untuk sima', menyimak. Ternyata saya menemukan, ternyata sering menyimak Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, termasuk itu sunnah Nabi Muhammad, yang hampir kehilangan di tengah-tengah kita. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ibn Mas'ud, iqra' alayya. Qala ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil? Apakah saya boleh membaca sedangkan Al-Quran turun di atasmu? Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku cinta dan suka mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Berarti saya pernah membuat gerakan kepada teman-teman, namanya inni uhibbu an asma'ahu min ghairi.
gerakan mencintai mendengar Al-Quran dari orang lain. Apalagi orang lain itu suaranya bagus, merdu, bisa membuat kita tersentuh, terharu, dan dengan suara keindahan yang dimiliki oleh mereka, dan kita simak, dan kita bisa ikuti, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan perhatian di dalam Al-Quran selalu memperhatikan pendengaran itu selalu diutamakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan baca wa ata'na, tapi perlu kita tingkatkan kualitas pendengaran. Bukan hanya mendengarkan ilmu, tapi juga harus kita juga sering mendengar Al-Quran. Walaupun kita orang pintar membaca, lancar bacaan kita, tidak apa-apa sekali-kali kita sempatkan waktu untuk mendengar, apalagi kalau bisa mendengar dengan khusyuk, dan kita menghadirkan sambil kita membuka murattal, kita sambil bisa melihat Al-Quran atau bisa melihat isinya, tapi pendengaran betul-betul menhayati bacaan tersebut. InsyaAllah akan terasa jauh lebih nikmat keindahan Al-Quran ketika kita mendengar, apalagi dari suara yang khusyuk dan indah. Seperti misal Qari-Qari, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Muhammad Siddiq Minsyawi, atau para imam-imam yang kita cintai suaranya. Ada orang yang lebih suka suara Sudais, ada yang suka suara misal Mahir Mu'aygili, ada yang suka suara para imam-imam yang lain. Mana yang kita suka, semakin kita suka bacaan tersebut, akan semakin membantu terbuka hati kita lebih khusyuk dan nikmat. Begitu saya melihat, ada seorang teman saya berhasil mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 jam 48 menit. Kalau saya 9 jam 49 menit. Kurang lebih 10 jam. Tapi beliau memang agak sedikit cepat, lebih cepat daripada saya. Akhirnya terlihat ada kekurangan di beberapa ilmu tajwid dan panjang pendeknya. Karena dia ingin buru-buru mau lihat sejauh mana paling cepat bisa kita khatam 30 juz. Saya membayangkan, seandainya kalau saya bicara standar, seandainya 10 jam dan Imam Syafi'i 2 kali khatam, berarti sudah habis 2 jam bersama Al-Quran, Imam Syafi'i. Sisa 20 jam, sisa dalam sehari cuma 4 jam. Saya lagi bayangkan dan renungkan fikiran saya. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i dalam sisa 4 jam? Antara istirahatnya, antara gali ilmunya, tuliskan buku Ar-Risalah dan lain sebagainya, kemudian bagaimana menempatkan waktu untuk berbakti sama ibunya, bagaimana usahanya, bagaimana. Jadi subhanallah, betapa luar biasa Imam Syafi'i kedekatannya sama Al-Quran. Dan ini kita perlu sebagai umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi pencinta dan pengikut Imam Syafi'i, perlu kita tingkatkan bagaimana kita bisa, walaupun tidak bisa sebanyak Imam Syafi'i 60 kali, atau setiap hari 1 kali, minimal di bulan Ramadan, menurut saya minimal di bulan Ramadan lebih dari 2 kali. Itu minimal. Di luar bulan Ramadan, minimal 1 kali 1 bulan. Artinya one day one juz, 1 hari 1 juz. Dan nanti insyaAllah di ujung acara saya akan memberikan metode-metode mudah bagaimana sebanyak-banyaknya kita bisa khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan, habis Ramadan, bagaimana kita bisa tingkatkan bacaan kita setiap hari.